Salam jumpa anak-anak. Tak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga pada semester genap. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari imbuhan dalam bahasa Indonesia, yaitu awalan. Tentu masih ingat dong, awalan dalam bahasa Indonesia yang kita sudah pelajari itu ada 3, yaitu awalan menasal, awalan benasal, dan awalan penasal. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis imbuhan yang kedua, yaitu sisipan. Jika imbuhan sebelumnya merupakan awalan diletakkan di depan kata dasar, maka kali ini sisipan adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian tengah kata dasar. Sebenarnya ada berbagai macam jenis sisipan dalam bahasa Indonesia. Namun kali ini kita akan belajar 3 jenis sisipan. Yang pertama yaitu sisipan L, yang kedua yaitu sisipan M, dan yang ketiga yaitu sisipan ER. 3 jenis. Baik anak-anak, seperti yang disampaikan sebelumnya, sisipan merupakan imbuhan yang diberikan di tengah kata. Nah, beberapa contoh sisipan yang dapat kita lihat dalam bahasa Indonesia yaitu sisipan L, sisipan M, dan sisipan ER. Sekarang kita lihat beberapa contoh penggunaannya pada kata dasar. Kata dasar yang pertama yaitu kata dasar getar. Jika diberikan sisipan EL, maka dia akan menjadi geletar. Nah, imbuhannya diletakkan di tengah kata dasar. Di tengah kata dasar artinya berada di antara huruf pertama dan huruf terakhir pada kata dasar. Berarti geletar imbuhannya adalah imbuhan EL. Nah, berikut contoh kedua, yaitu sama kata dasar getar, tapi sisipan yang diberikan adalah sisipan EM. Maka dia akan menjadi kata gemetar. Dan sekali lagi sisipannya berada di tengah kata dasar. Maka imbuhannya adalah EM. Contoh yang ketiga yaitu kata tali. Kata dasar tali diberikan sisipan EM, maka akan menjadi temali. Sekali lagi perhatikan di layar, imbuhannya yaitu imbuhan EM. Berikut beberapa contoh kata yang lain. Setelah sisipan, maka kita masuk pada imbuhan yang ketiga, yaitu akhiran. Akhiran yaitu imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir dari kata dasar. Ada beberapa jenis akhiran dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu akhiran kan, yang kedua akhiran i, yang ketiga akhiran an. Sama seperti sisipan, akhiran pada kata dasar juga membentuk makna-makna yang baru seperti berikut ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akhiran dalam bahasa Indonesia merupakan imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir dari kata dasar. Sebagai contoh, kata dasar lempar diberikan akhiran kan, maka akan membentuk kata lemparkan. Contoh yang lain, kata dasar turut diberikan akhiran i, maka akan membentuk kata turuti. Contoh yang ketiga yaitu kata dasar hukum diberikan akhiran an, maka akan membentuk kata hukuman. Dari ketiga kata yang telah diberikan akhiran, di manakah letak imbuhannya? Nah, tentu saja imbuhannya terletak pada bagian akhir dari kata dasar. Perhatikan kata lemparkan. Kata dasar lempar diberikan akhiran kan. Imbuhannya terletak pada bagian akhir dari kata dasar. Begitupun dengan kata dasar turuti, mendapat akhiran i.
dan kata dasar hukum diberikan akhiran an. Semua imbuhannya diletakkan pada bagian akhir dari kata dasar. Nah, imbuhan yang terakhir yaitu imbuhan awalan dan akhiran. Sebenarnya imbuhan ini merupakan gabungan dari imbuhan awalan dan akhiran. Hanya saja imbuhan ini diletakkan pada bagian awal dan bagian akhir dari kata dasar. Contohnya seperti berikut ini. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, awalan dan akhiran merupakan imbuhan yang sangat menarik. Kenapa dia menarik? Ternyata awalan dan akhiran diletakkan pada awal dan akhir dari kata dasar. Contoh, awalan menasal dan akhiran kan. Awalan penasal dan akhiran an. Awalan benasal dan akhiran an. Serta awalan se dan akhiran nya. Contoh penggunaannya yaitu awalan menasal ditambah dengan kata dasar pesan dan diberikan akhiran kan, maka akan menjadi kata memesankan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kan kata dasarnya pesan, kenapa dia menjadi memesankan? Kemana huruf P pada kata dasar? Nah, untuk lebih memahaminya kemana huruf pertama pada kata dasarnya, kalian dapat menonton video pertama dan video kedua yang telah Bapak buat. Di sana penjelasannya sudah lengkap. Begitupun dengan awalan penasal dan benasal. Nah, khusus awalan se dan akhirannya, imbuhan ini sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Ternyata imbuhan ini hanya dapat digunakan pada kata ulang. Sebagai contoh, awalan se ditambah kata ulang tinggi-tinggi dan diberikan akhirannya, maka akan membentuk kata setinggi-tingginya. Begitupun jika digunakan dengan kata rendah-rendah, maka akan menjadi serendah-rendahnya. Dan kata ulang yang lainnya. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Untuk tugasnya, silakan buka aplikasi Classroom, lalu kerjakan di buku tugas, dan ingat harus ditandatangani oleh orang tua. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.